Amin. Orang kita semua, Bapak Ibu, firman Tuhan di minggu pagi ini untuk kita semuanya dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti dia, katanya, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalimat yang mengatakan banyak teman tertawa, tetapi sedikit teman menangis. Malu di halak Batakon sudah cukup terkenal ini kalimat yang seperti ini. Godang do dongan mekel lalai otik do dongan tangisin. Ini saya kira banyak juga yang mengalami ini. Banyak juga yang merasakan di dalam kehidupannya seperti ini. Untuk bersenang-senang, untuk tertawa, untuk bersuka cita, banyak teman kita. Apalagi di saat kita mungkin berada pada
titik tinggi ataupun di atas, maka akan banyak yang bersama-sama dengan kita. Maka akan banyak yang mau mendekati kita. Tetapi di saat kita berada di titik yang rendah, bahkan yang paling rendah, maka akan banyak juga orang yang meninggalkan kita, yang menjauh dari kita. Itu sebabnya orang Batak ada juga yang mengatakan, "Bamolo adong do di iba godang doaka todong inna." Bamolo adong di iba godang do todong. Molo namurai godang doaka todong. Banyak keluarga, banyak saudara kita jika kita memiliki. Ya kita pun bangga juga, wajar-wajar saja bangga juga kita jika ada saudara kita, keluarga kita menjadi orang yang hebat contohnya. Makanya sering juga kita mendengar orang yang berkata, itu saudara kami itu, dekat kami sama dia. Ya seperti itu ya. Apalah anak ni bapak tua sianopung namartino dohon mahami, katanya seperti itu. Menunjukkan kedekatan. Tetapi di saat kita susah maka orang akan menjauh satu-satu. Sehingga ada juga orang yang seperti itu. Padahal dekatnya mereka sama seseorang itu, tetapi karena keadaannya seperti itu susah, tidak mau dikatakannya bahwa dia dekat sama dia. Mulu bahasa Batak, paula sodiboto, bahwa dia dekat sama dia. HP halaki dope namar pariban, halaki dope namar maranggi, seperti itu contohnya. Tetapi inilah yang menjadi sebagian dari realita kehidupan manusia. Sahabat yang sejati, teman yang sejati adalah teman yang mau bersama dengan kita di saat kita suka, di saat kita tertawa. Demikian juga di saat kita berduka, di saat kita susah, di saat kita menangis. Inilah teman yang sejati itu. Dan saya kira ini bagian dari kesetiaan juga. Bagian dari kesetiaan. Ini juga yang mau ditekankan melalui firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ada seorang nabi yang begitu setia kepada Tuhan, yang bernama Elia. Luar biasa kesetiaannya. Untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya umat Israel untuk tetap menyembah Tuhan, menyembah Allah. Ini yang terus disuarakan oleh dia, Nabi Elia itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada saat itu Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab sudah semakin menjauh dari Tuhan, bahkan luar biasa kejahatannya. Tidak ada, dikatakan tidak ada raja yang lebih jahat dari Raja Ahab sebelum dia. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Tadi kita pasal 19, ini pasal 16 ya. Pasal 16 ayat 30 saya akan bacakan untuk kita. Ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 ya. Ahab
bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ayat 31 saya lanjutkan. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Sehingga Israel pada saat itu menyembah Baal. Tidak lagi menyembah Allah. Karena dia menikah dengan Izebel, di mana memang kebiasaan dari keturunannya itu memang menyembah Baal. Sehingga dia dipengaruhi sehingga umat Israel pada saat itu menyembah Baal. Dan ini yang terus disuarakan. Ini yang disampaikan oleh Elia untuk supaya mereka kembali menyembah Allah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Para nabi-nabi Allah itu dihabisi. Oleh Ahab dan Izebel. Dan yang sangat luar biasa saya kira kita sudah pernah mendengar. Dengan gagah berani Elia menantang para nabi-nabi Baal itu untuk bertarung. Menunjukkan Allah siapa yang paling berkuasa. Allah siapa yang benar-benar memiliki kuasa. Terjadilah itu, bisa kita lihat di pasal yang ke-18 Bapak Ibu ya. Elia di Bukit Karmel itu. Di Gunung Karmel judulnya, mulai ayat yang ke-20 pasal 18. Elia menantang Allah siapa yang benar-benar nyata memiliki kuasa. Dia sendiri melawan 450 nabi-nabi Baal. Nabi Baal 450 dia sendiri. Mari kita menunjukkan nabi siapa yang berkuasa dengan mempersembahkan korban bakaran. Ada 2 lembu, silahkan pilih lembu yang mana, katanya. Dipersiapkan, mari kita berdoa bersama-sama. Doa siapa yang berkuasa untuk membakar lembu ini, meminta kekuatan meminta Tuhan untuk supaya lembu ini terbakar. Kira-kira seperti itulah singkatnya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Pasal 18 ayat 20. Diawali Nabi Baal itu, mereka berdoa terus sepanjang hari untuk supaya lembu itu terbakar. Ternyata tidak terbakar. Kemudian Elia berdoa kepada Allah. Dan akhirnya doa dari Elia itu didengarkan oleh Tuhan. Korban persembahan itu menjadi terbakar. Ini semua disaksikan oleh seluruh umat Israel. Kemudian Elia meminta supaya umat itu untuk menangkap semua nabi-nabi Baal itu dan menyembelihnya. Sehingga yang 450 itu menjadi habis. Di sanalah marah begitu luar biasa Izebel itu Bapak Ibu.
Tadi kita mulai dari ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat yang pertama pasal 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Begitu marah Izebel itu, menerima pemberitahuan dari Ahab, sehingga dia benar-benar marah, menunjukkan kemarahannya itu akan membunuh Elia. Sama seperti nabi yang 450 itu yang dibunuh, yang disembelih itu. Itu sebabnya Elia lari, bersembunyi dia. Walaupun dia menunjukkan kuasa besar Tuhan, walaupun dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia berlari. Dia berlari, dan disinilah firman Tuhan kita ini. Tetapi supaya kita mengetahui Bapak Ibu, bagaimana begitu luar biasanya perasaan si Nabi Elia itu. Dia begitu ketakutan Bapak Ibu. Dikatakan di ayat yang keempat itu, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia begitu ketakutan. Dia ingin mati, rasanya dikatakan cukuplah itu sekarang Tuhan, ambillah nyawaku. Tetapi apa kata Tuhan? Inilah firman Tuhan kita di sini Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan, kembalilah, dikatakan di ayat 15. Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Kembali saja. Jangan takut. Dan lakukanlah ini, angkatlah, dikatakan, si Hazael, si Yehu, dan akhirnya Elisa menjadi nabi untuk menggantikan dia. Supaya yang lolos dari si Hazael, yang luput, tidak akan luput dari si Yehu. Yang luput dari Yehu tidak akan luput dari Elisa. Tentu saja maksudnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat. Terkhusus di dalam pemanggilan pengganti ataupun penerus Elia, yaitu si Elisa, sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana penyerahan diri dari Elisa itu yang membakar lembunya dan menjadikan bajaknya itu kayu bakar. Dan dagingnya itu dibagi-bagikannya kepada orang-orangnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini, yang pertama, kita diajak untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, sesuai dengan topik minggu kita pada saat ini. Setia mengikuti dan melayani Tuhan. Setia ini bukanlah hal yang gampang juga ya. Sebagaimana dalam realita kehidupan tadi, orang yang setia itu agak sulit juga kita menemukannya. Padahal itunya yang baik
Padahal itunya yang benar. Apalagi yang namanya setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan sebagaimana firman Tuhan kita di sini seperti yang dialami oleh Elia. Ya, dia juga mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia juga mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita melihat tadi bagaimana karena kesetiaannya itu kepada Tuhan, dia mengalami hal yang sangat berat. Karena itu kesetiaan kita kepada Tuhan, demikian juga kesetiaan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi Bapak Ibu di awal, kalaupun kita mengalami rasa kecewa yang seperti itu dialami oleh orang lain kepada kita, bukan kita saja itu, yang lain juga. Jadi jangan lebay juga kita kalaupun kita dikecewakan. Ya, waktu aku senang orang dekat seperti itu. Ya, kalau diajak senang ini kawan ini mau aja. Tapi di saat kita mengalami hal yang sakit, yang susah, dia nggak mau membantu menolong kita. Bukan kita saja itu, yang lain juga seperti itu. Demikian juga kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan menghadapi pergumulan, bukan kita saja itu. Yang lain juga seperti itu di dalam kesetiaannya. Sebagaimana firman Tuhan kita di sini, ya memang itulah yang harus dialami oleh orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi satu yang menjadi jaminannya, sebagaimana Elia di sana, di dalam firman Tuhan kita di sini, demikian jugalah yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang setia. Tuhan akan menolongnya, tetapi sebaliknya Tuhan akan mengalahkan orang-orang yang jahat. Sebagaimana tadi sudah Tuhan rancang supaya Elia membangkitkan si Hazael itu tadi, membangkitkan Yehu, membangkitkan Elisa, supaya jangan ada yang luput setiap orang dari segala kejahatannya. Tidak ada lagi orang yang luput dari segala kejahatannya. Dan inilah yang menjadikan supaya setiap orang percaya itu untuk mau memberi hatinya setia kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya mau sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini, kesetiaan kita itu juga harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan untuk mengatakan yang baik, kesetiaan untuk mengatakan yang benar. Ini adalah buah dari juga kesetiaan mengikuti Tuhan. Tidak sedikit juga orang malas mengatakan yang baik, malas mengatakan yang benar. Karena yang pasti nih, untuk mengatakan yang baik, yang benar ini ada konsekuensinya, ada risikonya. Tidak sedikit orang itu mak pasobu maisi, biarkanlah situ katanya. Anun molo didok nati kos gabe si surang iba gabe si sugon non iba katanya. Ada juga yang ngomong seperti itu. Nanti kalau kita katakan yang baik, kita katakan yang benar, menjadi tak suka nanti orang, kita dianggap kita yang buat rusuh katanya. Akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi seperti itu, yang tak baik itu tetap berjalan. Yang tak baik itu tetap dilakukan. Tetapi yang parahnya, yang tak baik itu menjadi kebiasaan. Yang tak baiknya itu akhirnya seolah-olah menjadi suatu kebenaran. Karena itu terus dilakukan. Sehingga di saat yang tak baik itu yang menjadi kebiasaan, bahkan sampai kepada seolah-olah kebenaran, mau dirubah, ini dianggap yang salah. Ini yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Karena itu kesetiaan kita kepada Tuhan haruslah kita tunjukkan juga dengan kesetiaan kita mengatakan yang baik, mengatakan yang benar. Ya kalau mengatakan yang benar itu juga nggak harus kuat-kuat suaranya. Mengatakan yang benar itu juga nggak harus seperti yang bagaimana, ya. Tetap juga dengan cara yang baik juga bisa, dengan cara yang lembut juga bisa, ya. Misalnya memindahkan buku dari atas ke bawah, ya. Tujuannya mau meletakkan ke bawah.
Ya pelan aja letakkan ke bawah, enggak usah dihempaskan. Dan polai kon dio pas sonsongoni, ipape ya masongoni nangen. Itu tujuan. Yang penting tujuannya tercapai. Tetapi satu prinsipnya adalah kita harus menyampaikan yang baik itu. Kita harus menyampaikan yang benar itu. Walaupun yang benar itu bisa saja sudah diketahui, sebagaimana yang terjadi di dalam firman Tuhan kita di sini. Nabi Elia mengatakan yang benar, menyampaikan firman Tuhan, sudah menjadi nyata bagaimana kuasa Allah itu benar-benar nyata. Mengalahkan 450 nabi Baal itu. Tapi apa yang terjadi? Si Elia yang dikejar-kejar. Si Elia yang diserang. Si Elia yang diancam. Inilah yang harus terjadi, yang harus dilakukan. Walaupun resiko itu menjadi bagian dari setiap orang yang setia mengikuti Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Dia menunjukkan kesetiaannya sampai dia mau mati di kayu salib. Ketaatannya kepada Allah untuk memberikan keselamatan kepada dunia ini. Setia dia sampai mati. Kalau di dalam Alkitab ya ada juga yang dikatakan setia sampai akhir. Walaupun itu menjadi suatu kebenaran, tetapi belum tentu yang benar itu terlihat, mendapat dukungan, mendapat kehidupan yang lebih baik. Tetapi apapun yang terjadi di dalam setiap orang yang setia kepada Tuhan, bukan orang, bukan sesama yang menjadi prioritasnya, tetapi bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya melakukan firman Tuhan itu, menunjukkan perbuatannya seturut dengan firman Tuhan itu. Yang terakhir yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan kita di sini ya, Bapak Ibu, yang terakhir ya. Kalau yang terakhir biasanya agak lebih semangat ya. Yang terakhir bagaimana Elisa itu, Nabi Elisa diajak oleh Elia untuk mengikuti dia. Dia permisi dulu. Apa dikatakannya permisi? Biarkan, lihat ayat 20 ya. Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Ini hal-hal yang baik saja, yang baik ini. Permisi dulu dia kepada orang tuanya. Kemudian dia kembali lagi untuk mengikuti Elia. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia membakar lembunya itu tadi yang menjadi alat bajaknya itu, membajak sawah itu dia ya. Membakar lembu yang ke-12 itu. Kemudian dia membakar alat bajaknya itu. Artinya apa? Betul-betul penyerahan diri. Penyerahan diri total untuk mengikut Tuhan. Dia tidak lagi mementingkan ataupun berharap dalam kehidupannya, tetapi dia benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Ini tentu maksudnya ini para nabi lah ini ya. Ya sebagian mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini ya pelayan penuh waktu seperti itu ya, walaupun tidak murnilah seperti nabi ya. Paling tidak gambaran yang mau dimaksudkan di sini adalah bagaimana setiap orang percaya itu benar-benar menunjukkan kepercayaan secara totalitas kepada Tuhan. Itu yang mau disampaikan di sini. Bahwa hidupnya akan dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga kita semuanya Bapak Ibu. Mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan seiring sejalan dengan itu, kita percaya secara totalitas bahwa kehidupan kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kalaupun ada ini, ada itu, ada persoalan ini, persoalan itu,
Itu memang harus kita alami, tetapi satu yang menjadi jaminan kita percaya total bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.